bukan Marcelino Ferdinand atau Jens Raven. Media Jepang ketakutan jika pemain keturunan ini memperkuat timnas Indonesia. Hasil Coppa Italia, J. Edzes cetak gol bersejarah, tapi Venezia didepak klub Serie B. Timnas Vietnam tiba-tiba umumkan pelatih baru, mantan anak asuh Shin Tae-yong dicomot. Wahaji tetap di Eropa. Ragnar Oratmangoen dikabarkan sepakat bakal gabung di klub milik orang Indonesia di Liga Belgia. Rahasia Sandy Walsh. Mengapa banyak pemain keturunan kini berebut bergabung dengan timnas Indonesia? Temukan jawabannya di sini. Jens Raven relakan Maurits Mouhinoke main di Liga Belanda duluan. Motivasi bagus striker timnas U20 Indonesia agar cepat nyusul. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Bukan Marcelino Ferdinand atau Jens Raven. Media Jepang ketakutan jika pemain keturunan ini memperkuat timnas Indonesia. Bukan Marcelino Ferdinand dan Jens Raven, media Jepang justru ketakutan jika timnas Indonesia bisa menaturalisasi adik dari gelandang AC Milan Tijjani Reijnders, yaitu Eliano Reijnders. Nama Eliano Reijnders sebenarnya sudah lama disebut-sebut akan dinaturalisasi oleh PSSI. Terlebih lagi, dia memiliki talenta karena telah masuk sebagai pemain utama di tim senior Eredivisie. Eliano Reijnders merupakan pemain yang kini berkiprah di Eredivisie atau Liga 1 Belanda bersama PEC Zwolle. Pemain berusia 23 tahun tersebut bisa bermain sebagai gelandang, winger kanan dan kiri. Musim lalu dia mencatatkan 23 pertandingan untuk PEC Zwolle dengan catatan 3 gol dan 1 assist. Pada pekan pertama Eredivisie 2024 hingga 2025 melawan FC Utrecht, Kamis (8 Agustus 2024), dia bermain sebagai starter selama 90 menit. Sama seperti kakaknya, Eliano Reijnders merupakan pemain keturunan Indonesia berdarah Maluku. Oleh karena itu, dia memenuhi syarat dinaturalisasi dan bergabung dengan timnas Indonesia. Soal Eliano Reijnders, media Jepang Football Channel ternyata sudah mulai was-was andai benar namanya masuk ke skuad asuhan Shin Tae-yong. Bahkan, mereka menyebutnya sebagai ancaman baru. Jika ia bergabung dengan tim nasional Indonesia sebagai pemain naturalisasi, ia berpotensi menjadi ancaman bagi tim nasional sepak bola Jepang di masa mendatang, tulis akun Football Channel. Sementara itu, timnas Indonesia akan bertemu Jepang pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertemuan keduanya akan terjadi pada 14 November 2024 dan 10 Juni 2025. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. Hasil Coppa Italia, J. Edzes cetak gol bersejarah, tapi Venezia didepak klub Serie B.
Bek timnas Indonesia Jay Itzes mencetak gol untuk Venezia di Coppa Italia 2024 hingga 2025, tetapi tak cukup menolong klubnya tersingkir. Jay Itzes mencetak gol pertamanya di ajang Coppa Italia ketika Venezia bertamu ke markas Brescia Minggu (11 Agustus 2024). Akan tetapi ukiran bersejarah itu tak cukup menyelamatkan tim promosi Serie A 2024 hingga 2025 dari kekalahan. Venezia takluk 1-3 dalam pertandingan ronde pertama kompetisi ini di Stadion Mario Rigamonti. Gol Itzes sebatas memperkecil margin di ujung pertandingan. Pemain kelahiran Belanda yang memiliki garis keturunan Indonesia dari kakek dan neneknya itu merangsek ke kotak penalti musuh di tengah situasi korner. Saat El Haddad bertugas mengambil sepak pojok dengan kaki kanannya. Sesaat sebelum bola melayang, Itzes tampak mengangkat tangan kirinya. Sebuah tanda bahwa dia meminta diberi umpan. Skenario pun berhasil. Sepak sudut dari El Haddad melengkung sempurna ke kotak penalti di mana Itzes berhasil menyelinap di belakang pemain musuh. Tandukannya berhasil menyarangkan bola ke pojok gawang kiper jebolan Fiorentina, Luca Lazzarini, yang hanya bisa terpaku. Itzes tidak merayakannya secara berlebihan dan langsung berlari kembali menuju wilayah pertahanan Venezia. Pertandingan saat itu sudah menunjukkan menit ke-89. Itzes dan kolega tak memiliki banyak waktu karena golnya sebatas mengubah skor menjadi 1-3. Venezia telanjur ketinggalan 3 gol lebih dulu dari Brescia. Spesifik bagi Jay Itzes, gol di markas Brescia bernilai historis sebagai lesakan perdananya di Coppa Italia. Sejak gabung Venezia tahun lalu, jebolan Akademi PSV Eindhoven telah mencicipi total 31 partai lintas kompetisi. Sumbangsihnya berupa 4 gol, jumlah yang terbilang oke untuk ukuran seorang pemain bertahan. 3 gol sebelumnya dicetak Itzes di Liga Italia Serie B musim lalu. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up. Timnas Vietnam tiba-tiba umumkan pelatih baru, mantan anak asuh Shin Tae-yong dicomot. Tak mau kalah dengan Timnas Indonesia, Federasi Sepak Bola Vietnam (VFF) merekrut pelatih baru asal Korea Selatan, mantan anak asuh Shin Tae-yong. Seolah tersentak dengan langkah Timnas Indonesia merekrut pelatih baru asal Korea Selatan, Vietnam tiba-tiba umumkan pelatih baru. Kabar perihal pelatih baru Timnas Vietnam ini diumumkan VFF pada Selasa (12 Agustus 2024) sekaligus mengumumkan daftar 35 pemain untuk Timnas U-Strip 22. Hal ini cukup mengejutkan mengingat Timnas U-Strip 22 Vietnam sebenarnya tidak ikut turnamen internasional apapun hingga akhir tahun ini. Meski begitu, Kim Sang-sik disebut tetap ingin meninjau dan melakukan evaluasi terhadap pada pemain muda untuk agenda mendatang. Khususnya untuk kualifikasi Piala Asia U-Strip 23 2026 dan SEA Games 2025 Thailand, karena itu direkrutlah pelatih baru. Menariknya, sosok yang direkrut ini memiliki riwayat bermain bersama Shin Tae-yong, tepatnya saat sama-sama membela Songnam Ilhwa. Federasi Sepak Bola Vietnam VFF baru saja mengumumkan pelatih baru asal Korea ke dalam staf kepelatihan tim yang dipimpin pelatih Kim Sang-sik. Lantas siapa sosok pelatih baru yang direkrut Federasi Vietnam?
Dialah Nam Kung-du, pelatih asal Korea yang bakal menjadi asisten Kim Sang-sik. Lalu apa yang menarik dari sosok Nam Kung-du? Pria berusia 42 tahun ini ternyata pernah jadi anak asuh Shin Tae-yong di Seongnam Ilhwa Chunma. Tepatnya medio 2010 hingga 2012, Shin Tae-yong menjadi pelatih kepala Seongnam Ilhwa mulai Desember 2008 hingga Desember 2012. Sementara Nam Kung-du bergabung Seongnam Ilhwa pada Januari 2010 dari Pohang Steelers sebelum hijrah ke Daejeon Citizen pada Maret 2012. Kehadiran Nam Kung-du semakin melengkapi staf pelatih timnas Vietnam asal Korea Selatan, menyusul rekan senegaranya Choi Won-kwon dan Yoon Dong-hun. Seperti yang diketahui, jika Vietnam saat ini sedang terseok-seok, mulai dari timnas senior hingga kelompok umur selalu menuai kegagalan. Apalagi saat berjumpa timnas Indonesia, akankah Nam Kung-du mampu membuat kejutan saat memiliki kesempatan bersua Shin Tae-yong? Jika diberi kesempatan menjadi asisten Kim Sang-sik, kesempatan itu bisa saja muncul saat berlaga di ASEAN Cup 2024 atau Piala AFF. Vietnam memasang target besar di Piala AFF nanti. Tak main-main, mereka menargetkan juara di edisi kali ini. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little Wahaji tetap di Eropa. Ragnar Oratmangoen dikabarkan sepakat bakal gabung di klub milik orang Indonesia di Liga Belgia. Pemain timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen membuat kabar mengejutkan di bursa transfer musim panas 2024/2025. Pemain 27 tahun tersebut dikabarkan telah sepakat dengan klub dari Belgia, Dender. Seperti yang diketahui, Dender adalah klub yang dimiliki oleh pengusaha asal Indonesia, Sihar Sitorus. Dender sendiri baru saja promosi ke kasta tertinggi Liga Belgia dalam kurung Jupiler Pro League untuk musim 2024/2025. Dender baru melakoni 2 laga perdananya di kasta tertinggi Liga Belgia. Secara mengejutkan, klub milik Sihar Sitorus tersebut sudah meraih 2 kemenangan dalam 2 laga. Kembali ke Ragnar Oratmangoen, kabar transfer pemain timnas Indonesia tersebut disampaikan oleh laman Transfer Watch. Sebelumnya, Ragnar Oratmangoen baru saja masuk dalam daftar jual klubnya saat ini, yaitu FC Groningen. Saat ini, pemain dengan 3 caps di timnas Indonesia senior tersebut masih menyisakan kontrak semusim di FC Groningen. Karena itu, kepindahannya ke Dender bakal membutuhkan biaya transfer. Ragnar Oratmangoen akan meninggalkan FC Groningen setelah 2 musim, tulis laporan Transfer Watch. Gelandang berusia 26 tahun itu telah menyetujui kesepakatan dengan Dender Belgia. Lanjutnya, Ragnar Oratmangoen dilaporkan bakal berangkat ke Belgia Selasa depan untuk tes medis. Lalu penggawa timnas Indonesia bakal segera diperkenalkan sebagai pemain baru Dender. Oratmangoen akan berangkat ke Belgia Selasa depan untuk pemeriksaan kesehatan, tulis Transfer Watch. Dan akan dipresentasikan segera setelahnya. Lanjutnya,
Rahasia Sandy Walsh. Mengapa banyak pemain keturunan kini berebut bergabung dengan timnas Indonesia? Temukan jawabannya di sini. Sandy Walsh, pemain keturunan Indonesia Belanda, telah melalui perjalanan panjang untuk membela timnas Indonesia. Dengan usia 29 tahun, Sandy yang memiliki darah Indonesia dari kakek neneknya telah lama menginginkan bergabung dengan tim Merah Putih. Perjuangannya dimulai pada 2017 saat pertama kali menghubungi PSSI. Meskipun banyak kunjungannya ke Indonesia, peluang untuk bergabung dengan skuad Garuda tak kunjung datang selama bertahun-tahun. Usahanya membuahkan hasil pada akhir 2021 saat pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dan asisten pelatih menghubunginya untuk berdiskusi tentang kemungkinan membela timnas. Sandy akhirnya setuju dan melalui proses naturalisasi yang memakan waktu hingga 5 tahun, dia resmi menjadi warga negara Indonesia (WNI). Debutnya bersama timnas Indonesia terjadi pada 9 September 2023 saat melawan Turkmenistan setelah hampir 7 tahun menunggu. Keberhasilan Sandy Walsh tampaknya menginspirasi pemain keturunan lainnya untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Dulu sepak bola Indonesia mungkin tidak terlalu menarik perhatian para pemain keturunan, namun situasi kini berbeda. Tim Merah Putih telah mencatatkan prestasi lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2027 menunjukkan kemajuan yang signifikan. Sandy percaya bahwa meningkatnya kualitas timnas Indonesia menjadi daya tarik utama bagi pemain keturunan. Mereka datang bukan hanya karena kecintaan terhadap Indonesia, tetapi juga untuk mewakili negara dan berkontribusi pada tim yang tengah berkembang. Sandy menyambut baik kedatangan pemain keturunan ini dan melihatnya sebagai peluang untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi. And I swear I will get back up, 'cause I don't deserve a thing, and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, Jens Raven relakan Maurits Mohinoke main di Liga Belanda duluan. Motivasi bagus striker timnas U20 Indonesia agar cepat nyusul. Maurits Mohinoke berhasil menjalani debut di tim senior FC Dordrecht dalam laga pembuka Eredivisie kasta kedua Liga Belanda saat menang 2-1 atas FC Emmen pada Sabtu 10/8/2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Maurits Mohinoke sudah menembus tim utama FC Dordrecht saat tampil di laga perdana Eredivisie pada Jumat waktu setempat atau Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Berbeda dengan rekan setimnya yang sudah membela timnas U20 Indonesia, Jens Raven, yang masih berada di Dordrecht U21. Jens Raven terlihat turut menyaksikan langsung debut mengesankan Maurits Mohinoke di Liga Belanda itu. Sebagai teman, Jens mengirim pesan di Instastory debut dan starting 11 untuk Maurits Mo. Selepas pertandingan, Jens Raven juga turut berfoto dengan Maurits Mo, ditambah tim Gapens yang bermain untuk FC Emmen serta Vardy Bachdem. Vardy merupakan seorang agen pemain sepak bola yang turut andil dalam komunikasi para pemain diaspora Indonesia di Belanda. Dengan debut Maurits Mohinoke di Liga Belanda, tentu saja Jens Raven juga ingin termotivasi untuk menyusulnya menembus tim utama FC Dordrecht. Dua pemain ini sebelumnya sama-sama membela FC Dordrecht U21. Yang membedakan adalah masa pramusim Juni-Juli 2024 lalu, di mana Maurits Mo ikut berlatih bersama tim utama sedangkan Jens Raven ikut membela timnas U19 Indonesia di ASEAN Cup U190 2024.
Mauresmo ikut di pemusatan latihan FC Dordrecht di KNVB Campus, Zuid-Beland sejak 24 Juli 2024. Selama 2 pekan digembleng di sana, pada akhirnya Mauresmo memetik hasilnya dengan kesempatan turun sebagai starter di laga pembuka Eerste Divisie.